Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung to the point aja. Ini belum bisa ganti, jadi kemarin saya baru pulang juga, berangkatnya tanggal 21 Desember, pulangnya tanggal 1. Jadi alhamdulillah lagi dingin di sana, jadi nanti Bapak Ibu berangkat enak nih, cuacanya dingin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan baik ya. Saya langsung to the point saja. Alhamdulillah kita bisa jumpa di sini. Waktu Bu Vivin ngubungin saya bilang, wah Bu, saya kalau latihan manasik, saya minta sama travel. Saya nggak punya travel, tapi jamaah berangkat gitu. Saya minta biasanya 2 hari latihan manasik tuh, dari pagi sampai sore 2 hari. Terus travelnya bilang, wah Ustadz budgetnya nggak ada, ya udah 1 hari deh, tapi dari pagi sampai sore. Kenapa? Kita nggak akan bicara soal ngelibet kain ihram, itu Bapak Ibu lihat di YouTube juga bisa. Gitu. Peraturan ihram itu Bapak Ibu baca sambil di pesawat juga bisa. Tapi harus ada sesuatu nih, nanti kita buka pelan-pelan. Kenapa kemudian harus dari pagi sampai sore, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu bukan umroh pertama kali ya. Ada yang pertama kali umroh? Ada. Oh, oke, baik ya. Kalau yang pertama kali berarti beruntung. Tapi kalau yang udah pernah mungkin bisa jadi benchmark yang frankly speaking aja kita, supaya kita betul-betul dapat dong sesuatu. Jangan spend duit, spend waktu cuma foto-foto doang gitu ya. Bapak Ibu. Jadi untuk apa sih kita berangkat umroh? Ada yang tahu? Untuk apa berangkat umroh? Sunnah Rasul, oke. Lagi yang lain? Ibadah, oke. Ada yang lagi? Yang lain? Dapat pahala mungkin? Oh, oke. Bapak Ibu, saya ini aja ya, saya frankly speaking aja ya, saya mohon maaf kalau saya sangat to the point, tapi ini untuk kepentingan Bapak Ibu semua. Kalau berangkat umroh cuma dapat pahala, lebih bagus di Indonesia aja. Kenapa? Karena di Indonesia tuh kita bisa dapat pahala haji dan umroh sempurna. Mana dalilnya? Salat syuruk. Man shalal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syams tsumma shala rak'ataini kanat lahu ajran ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa salat subuh besok 2 rakaat, terus zikir kepada Allah di tempat itu sampai tatlu asyams, sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, itu dapat bukan cuma pahala umroh, pahala haji dan umroh. Dan bukan cuma pahala haji dan umroh, sempurna. 3 kali sempurnanya. Pengalaman saya bahwa jamaah umroh tuh gak gampang loh sempurna itu. Kenapa? Karena salah satu cirinya tuh Quran surat kedua ayat 197, gak boleh jidal, gak boleh rofas, gak boleh fusuk. Jidal tuh apa sih? Jidal tuh berdebat, berantem. Jadi ada ibu-ibu misalkan nih lagi mau city tour, terutama yang bawa keluarga ya. Bu, mana mantunya? Orang udah pada ngumpul nih, ditungguin kok belum datang mantunya, dia sama mantunya gitu kan ya. Kalau dia ngomong, tahu tuh udah saya bilangin, emang saya begini gitu dari Indonesia emang udah begini tuh anaknya, begitu. Itu jidal tuh Bapak Ibu. Jadi nggak sempurna. Kok jadi diem ini? Serius, Ustaz. Rencananya mau santai aja, kita jangan serius-serius amat ya. Jadi jidal ya. Jadi kita yang sebis itu yang udah pada nungguin nih di bis, udah pada nungguin, kita yang denger juga jidal jadinya. Bapak Ibu. Jadi nggak sempurna tuh jadinya. Nah, maksud saya bottom line-nya adalah, garis bawahnya saya mau bilang, kalau Bapak Ibu cuma cari pahala aja, lebih bagus di Indonesia deh. Pahala haji dan umroh sempurna, bisa tiap hari lagi. Gak dapat sempurna hari ini, besok lagi sempurna. Apa Rasulullah bohong? Kan enggak, ya kan? Nah terus ngapain kita ke sana? Kalau cari pahala bisa di Indonesia. Oh ibadah Ustadz, lah ibadah emang nggak bisa di Indonesia. Doa yang mustajabah Ustadz, oh, Allah yang di sana sama yang di sini sama nggak? Terus kasihan banget dong, orang yang Allah kasih hidup tuh nggak punya duit. Apa dia nggak punya hak untuk doa di tempat yang mustajabah? Kalau emang mustajabah itu karena tempat, tidak. Tidak. Allahnya sama di sana sama di sini sama Allahnya. Ya.
Lantas untuk apa kita berangkat ke sana? Pelan-pelan kita buka ya, supaya Bapak Ibu benar-benar paham dan betul-betul dapat benefit yang lengkap. Makasih Bu. Saya ingin mulai dari sini dulu. Ini pernah saya sampaikan juga waktu di MJ yang lalu ya, di rumahnya Bu siapa itu yang di Bu Nurul. Tapi ini penting banget sih Bang. Chambermaid Study ini groundbreaking sekali karena di situ kita belajar, kita diajarin bahwa orang tuh kalau paham itu beda. Ini masih ingat ya Bapak Ibu ya, Chambermaid Study? Masih ingat kan? Ah, ibu-ibu masih ingat, tapi bapak kayak Pak Yani ragu kan. Jadi chambermaid karyawan ganti karyawan hotel itu dibagi dua grup. Singkatnya nih biar cepat aja, dibagi dua grup. Yang satu grup tuh dijelasin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah olahraga, exactly olahraga yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka ganti spray gini, itu otot bisepnya yang ketarik, itu kalorinya kebakar sekian. Mereka lagi vakum itu otot hamstringnya yang ketarik, itu kebakar kalorinya sekian, bla bla bla. Satu kelompok lagi, kontrol itu untuk mengetahui nanti perbandingannya apa, perbedaannya apa dalam dunia penelitian begitu. Itu nggak dikasih tahu. Dan mereka kerjanya sama, jam kerjanya sama, makannya sama, nggak ada yang beda. The only thing yang beda adalah yang satu tahu, yang satu enggak. Gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah 4 pekan, orang-orang yang dikasih tahu tadi dampaknya terhadap fisiknya luar biasa. Dampak terhadap fisiknya, body mass index-nya, indeks keseluruhan badannya itu berubah. Heart rate variability-nya, HRV-nya jadi lebih baik. Gitu juga bahkan di tes gula darah, kadar kortisol dalam gulanya juga jadi baik, apalagi glukosanya sangat menurun. Diukur dari darah dan juga dari lingkar pinggang, ya, waist hip ratio, itu lingkar pinggang itu beda banget. Kenapa? Karena yang satu paham, yang satu enggak. Yang satu paham, yang satu enggak. Yang satu consciously, mindfully, yang satu enggak. Gitu. Nah, maksud saya jangan sampai kita berangkat umroh, ngapain sih ini? Ngapain sih tawaf? Untuk apa tawaf itu? Untuk apa sa'i itu? Oh ya ibadah Ustadz. Ibadah di tempat lain apa nggak bisa? Untuk apa Anda datang ke Arafah itu untuk apa? Oh foto-foto Ustadz. Aduh, sekarang ada Photoshop. Iya, terus terang. Ada Photoshop, buat apa? Ngapain? Ya, jangan serius-serius amat gitu. Relax aja, relax. Saya minum dulu biar relax ya. Bismillah. Nah, yang paling tahu jawabannya siapa, Bapak Ibu? Yang paling tahu jawabannya yang ngundang. Yang ngundang siapa? Allah. Yang paling tahu itu Allah. Nggak ada cara lain kecuali kembali ke sana. Nih ya, ini saya lewatin aja ya. Kita udah pernah bicara ini. Tadi 84 chambermaid itu dibuat studi begitu. Nah, Allah udah kasih informasi. Sebetulnya ngapain sih Anda ke sana tuh? Gitu. Untuk apa? Gitu kan? Mana informasinya? Nih, ini bukan cari pahala ya. Tadi ini hadisnya, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kalau coba cari pahala di Indonesia pun bisa ya, Bapak Ibu. Jangan, bukan cari pahala, bukan untuk itu. Bukan hanya untuk itu setidak-tidaknya, gitu ya. Apa tujuan Allah untuk kita berangkat ke sana? Ini dia. Quran surat ke-22, surat Al-Hajj ayat 27 dan 28. Ini Bapak Ibu pegang banget deh ayat ini. Ayat terutama nanti ayat 28 ya. Pelan-pelan kita buka diksi demi diksinya ya, supaya kita paham betul ngapain kita ke sana. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzin fin nasi bil hajj. Azin itu diambil dari kata uzun yang artinya telinga ya. Maksudnya panggillah. Itu ada makna individual di situ. Jadi personal. Itu panggilan personal karena diambil dari kata uzun. Uzun itu kan telinga yang milik personal kita ya. Tapi saya nggak akan bahas jauh ke situ. Wa azin fin nasi bil haji. Panggillah manusia secara personal untuk datang berhaji. Umroh itu haji kecil karena rangkaian rukunnya cuma tawaf, sa'i dan tahalul. Tahalul ada yang mengatakan itu rukun, ada yang mengatakan tidak. Tapi oke lah, 3 itu. Nggak ada nggak ada wukuf di Arafah, nggak ada mabit di Musdalifah, nggak ada melontar jamarot di Mina. Cuma itu aja, gitu ya. Bahkan nggak ada tawaf wada. Tawaf wada tuh nggak rukun dalam ihram.
Ini nanti ada kaitannya dengan bapak-bapak mau berbohong nggak untuk dapat tawaf wada. Padahal itu bukan rukun. Berbohong apa? Karena harus pakai kain ihram. Saya kemarin bilang begitu ke jamaah saya nggak mau tawaf wada. Loh kok gitu Ustadz? Iya, karena tawaf wada itu bukan rukun umroh. Rukun haji iya. Tapi kalau saya harus berbohong pakai kain ihram, padahal saya nggak ihram, untuk bisa tawaf wada di pelataran itu, rasanya saya mengingkari hati nurani saya. Saya nggak mau. Kalau ibu-ibu boleh. Nggak pakai, ibu-ibu kan pakai baju apa aja kan, boleh, nggak ada masalah. Kalau ibu-ibu mau silahkan. Akhirnya kita sepakat kita nggak tawaf wada. Ini udah kali yang keberapa saya sejak peraturan Saudi berubah tuh sejak 2022 ya, setelah COVID lah. Setelah COVID itu langsung berubah, yang boleh tawaf di pelataran itu hanya yang pakai ihram saja. Tujuannya sebenarnya supaya yang di situ tuh hanya orang yang umroh gitu. Nah, jamaah Indonesia karena merasa wah ini tawaf wada. Tawaf wada tuh nggak rukun buat umroh, buat haji rukun, tapi buat umroh enggak. Nah, jadi terserah Bapak Ibu sih, saya kembaliin lagi tadi ini pendapat banyak, tapi yang jelas itu bukan rukun dalam umroh. Oke, saya nggak ke situ. Wa azin fin nasi bil haji. Yaitu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Nanti semua orang akan datang dari segala penjuru menggunakan apapun yang dia bisa untuk datang ke sana. Nah, tujuannya apa? Pada ayat ke-28 ya, Bapak Ibu. Pelan-pelan ya, di sini penting sekali. Karena inilah juklaknya sebetulnya ini. Inilah yang harus disampaikan. Saya kadang-kadang merenung berapa banyak jamaah haji dan umroh yang berangkat, tahu nggak ya, gitu bahwa tujuannya tuh ini. Gitu. Tujuannya ini. Kalimatnya, liyashhadu, lam ini lam li ghayah namanya dalam kaidah tafsir. Li ghayah itu tujuan. Anda dipanggil ke sana tuh tujuannya ini. Jangan sampai Anda pulang nggak dapat ini gitu loh. Gitu ya. Makanya saya nggak punya travel. Tapi kalau jamaah, ayo Ustadz kita mau umroh, ya oke, kumpulin ada berapa orang, kita cari travel yang mana. Tapi travel itu harus bisa memenuhi kemauan kita. Kemauan kita adalah setidak-tidaknya di sana kita ada 11 kali kajian, hampir nggak pernah belanja. Gitu. Kenapa? Harus menjelaskan. Kalimatnya begini, liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan. Manafi' jamak dari kata naf'an. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat lahum dhamir, kata ganti untuk hidup mereka. Agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Makanya saya bilang, kalau saya mau bawa jamaah umroh, latihan manasiknya harus 2 kali. Pagi sampai sore. Yang kemarin tuh akhirnya kita siasatin dari Jeddah ke Taif dulu. Kita ke Taif dulu kemarin. Taif dulu, di Taif, nginep semalam, besoknya latihan manasik. Sebelumnya di Jakarta juga udah. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus saya pertanggungjawabkan sebagai pembimbing. Ya ini apa? Liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Bayangin Bapak Ibu, lahum ini sangat general untuk hidup mereka. Anda datang dari Indonesia punya persoalan hidup. Persoalan hidupnya macam-macam. Persoalan hidup, keharmonisan rumah tangga. Harusnya ke sana tuh Anda dapat jawabannya. Karena kalimat Allah, manafi naf'an. Anda punya persoalan keuangan. Harusnya sampai sana tuh dapat solusinya. Oh, saya paham sekarang. Pulang tuh dapat. Halo? Pulang tuh dapat, harus dapat. Makanya nggak gampang, apalagi ada uang yang di-spend, ada uang yang dibayarkan ke saya. Tanggung jawab saya berat di hadapan Allah. Karena liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Jadi ini bukan sekedar perjalanan yang ke sono terus tawaf sa'i doang ya, ibadah, terus foto-foto pulang beli oleh-oleh. No. Bukan. Liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Persoalan hidup semuanya ada solusinya di situ. Loh, gimana Ustadz? Mana? Nah, itu dia persoalan. Itu dia. Tanggung jawabnya itu di situ. Liyashhadu manafi'alahum. Oke? Baru kemudian ada wawu a'tof yang mengiringinya. Ya. Di wawu a'tof yang mengiringinya. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Nah, ini ibadah ritualnya nih. Ya, ritualnya tuh. Tapi ritual itu nanti.
yang di dalam Al-Quran ada bedanya. Yang disebut duluan apa yang disebut belakangan, Bapak Ibu. Itu ngaruh tuh. Ya, jadi prioritas utama adalah Anda pulang tuh tahu nggak untuk solusi hidupnya apa? Persoalan hidup di sini nih, di Indonesia. Atau orang yang berangkat dari Amerika, persoalan hidupnya beda dong mereka. Ke sana dapat juga harusnya jawabannya. Yang hidup dari mana-mana, semua orang. Liyashhadu manafi'alahum wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, tentu saja iya. Ya, itu di tawaf, di sa'inya begini, harus begini, tahallulnya begini, ada tentu saja. Tapi bukan hanya itu. Justru yang pertama adalah menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Oke? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya minum lagi ya. Kok kayaknya serius ya. Bismillah. Nah, gimana kok bisa begitu ya? Gimana kok bisa begitu menyaksikan manfaat untuk hidup tuh kata Allah tadi. Sampai sini benar-benar bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Dia syahdu manafi'alahum ya. Jadi kenapa kita harus sa'i? Ada nanti penjelasannya. Kenapa kita harus tawaf? Ada penjelasannya dan kaitannya terhadap itu. Gitu ya. Kenapa kita ke Hudaibiyah? Kenapa kita ke Arafah? Gitu. Kenapa kita ke Jabal Sur? Kenapa kita ke Jabal Rahmah? Itu bukan cuma foto-foto doang, Bapak Ibu. Dia syahdu manafi'alahum. Itu. Oke, kenapa kok bisa begitu? Dari mana? Saya jelasin lebih dalam sedikit aja. Jadi begini, selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sayang sekali ya, harus saya katakan dengan frankly speaking, sayang sekali. Ini udah saatnya lah saya pikir kita terbuka gitu ya, belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Sayang sekali selama ini kita pahamnya ilmu agama itu nggak ada kaitannya dengan kebahagiaan hidup. Agama ya agama, dia cuma ritual saja. Ya, itu yang kita pahami. Saya lah setidaknya memahaminya begitu. Selama ini, gitu ya. Padahal harusnya gini Bapak Ibu. Begitu juga umroh, sholat. Kita pernah nyampein di sini sholat dan circadian rhythm. Bapak Ibu masih ingat ya? Ingat nggak? Pernah nggak Pak Yani? Pernah ya? Dulu kayaknya udah. Makasih Bu Sri. Ya. Jadi harusnya ilmu agama ya, dan kebahagiaan hidup tuh ketemu di tempat yang sama. Ya. Solusi hidup. Ya. Bentar ya, saya pelan-pelan masuk dulu ke sini. Ini penting sekali. Jadi dari mana kemanfaatan hidup itu dimulai? Sebelum masuk nanti manfaat apa aja, saya jelasin dulu landasannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama ini kita ngelihat agama tuh ya agama gitu ya, ibadah gitu. Ini hidup saya ya itu separated gitu. Paling doa aja minta, ya Allah anak saya belum nikah, tolong dong jodohnya cepat. Ya Allah udah nikah tapi belum hamil, tolong dong ininya cepat. Ya Allah gitu kan. Kemauan kita bla 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 kita mintain ke Allah gitu kan. Padahal konsepnya ternyata nggak gitu, termasuk dalam umroh dan haji. Begitu juga sholat, begitu juga zakat dan semuanya gitu ya. Dari mana? Pelan-pelan kita masuk. Kalimatnya begini. Awal dulu ya, surat ke-2 Al-Baqarah ayat 38. Kalimat Allah, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kata Allah begini. Kalian manusia dan iblis turun dah dari surga ini, kalian semua. Nanti saya akan turunkan petunjuk saya. Akan saya turunkan petunjuk saya. Terus ada benchmark nih, ada tolak ukur nih Bapak Ibu. Faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk saya, jaminan Allah 2. Nah, ini tolak ukur jadi. Jaminan ini harus penting kita untuk tahu tolak ukur ini, ibaratnya begini. Kita di jalan yang benar apa enggak sih? Gitu. Kan kita tadi saya naik Grab ke sini. Kita masih ada di pathway yang benar apa enggak? Cara ngukurnya gimana? Kalau tadi enak pakai Waze, pakai Google Map. Kalau ini gimana cara ukurnya? Ini tolak ukurnya. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjuk saya, jaminan Allah tolak ukurnya ada 2. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam dia menjalani hidup. Itu Bapak Ibu. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam dia menjalani hidup. Jadi sholat harusnya memproduksi itu.
Zakat harusnya memproduksi itu, dan juga umroh dan haji memproduksi itu. Ini obat generiknya nih. Nah, nanti lebih detail kita kupas tawaf, sa'i, dan sedikit beberapa oleh-oleh ya, tentang apa yang harus kita bawa pulang. Ya, tapi ini benchmarknya, tolak ukurnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Nah, kenapa kok itu nggak ada selama ini? Nah, ini ya. Inilah yang dibaca nanti dalam tawaf. Ya, sebetulnya tawaf itu kalimat atau doa yang ada riwayatnya itu cuma dua. Ya. Yang pertama Bismillahi Allahu Akbar di awal ketika mencium Hajar Aswad. Dan by the way, kenapa harus kanan? Mungkin nanti sedikit kita buka. Kenapa harus tangan kanan? Kalaupun orang misalkan tangan kanannya cacat, dia harus berisyarat tetap dengan bagian kanan. Nanti kita buka, atau kita buka sekarang aja kali ya. Itu dulu ya. Oleh-oleh kecil dulu ya tentang kenapa harus kanan. Sebentar, saya buka dulu. Oleh-oleh kecil yang pertama. Jadi belum berangkat tapi udah dapat oleh-oleh nih Bapak Ibu. Kenapa harus pakai tangan kanan? Maaf, sudah. Tadinya saya pikir nanti, tapi nggak apa-apa sekarang aja. Oh, ini aja nih, pakai PDF. Kebuka nggak? Oh, kebuka ya. Di sini ada harusnya. Kenapa harus pakai tangan kanan? Terus sebentar. Supaya Bapak Ibu tahu, jadi kenapa begitu ya? Kenapa harus kayak gitu? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita. Nah, gini Bapak Ibu, kenapa harus tangan kanan? Kenapa kita harus pakai tangan kanan waktu kita Bismillahirrahmanirrahim di rukun yang pertama ya, di tawaf itu, di datar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasyahud juga by the way harus tangan kanan ya. Kenapa begitu? Sama, ini jawabannya dengan kenapa tawaf itu harus dimulai dengan tangan kanan, isyaratnya Bismillahirrahmanirrahim pakai tangan kanan. Bahkan kalau tangan kanannya nggak ada, kita harus menghadap ke kanan. Padahal kan dia ada di sebelah kiri ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Jadi gini, ini ada jurnal penelitian yang diterbitkan di The Journal of American Medical Association, volume 250, nomor 18, November 2003 maksudnya, November 2003. Jadi Bapak Ibu, dari penelitian yang diterbitkan di sini, sederhana, saya cepetin aja ya. Jadi, sebentar. Jadi, biar cepat aja ya. Jadi gini, penelitiannya dilakukan, ada partisipan dimasukin ke dalam fMRI. fMRI itu Functional Mirror Resonance Imaging, beda dengan MRI. Kalau MRI kan yang motoin orangnya gitu ya. Kalau fMRI itu ketika bagian tubuh kita functioning, dia moto sendiri, cekrek gitu kan. Nah, jadi orang dimasukin ke situ. Sambil dimasukin ke situ ke fMRI, dia dikasih kacamata virtual reality. Di virtual reality itu dia udah dibuat video, dia main lempar bola gitu, lempar bola ke tiga orang. Jadi ke A, ke B, ke C, ke dia gitu ya. A, B, C gitu ya. Nah, waktu dia diajak main oleh B dan C, bolanya dilempar ke dia, terus dia lempar lagi. Semuanya oke gitu. Tapi tiba-tiba A dan B ini main nggak ngelempar ke dia lagi. Jadi begitu dia lempar ke A lempar ke B lempar ke A lagi. Dia nggak diajak main. Waktu dia nggak diajak main itu, dia feel excluded ya, nggak diajak itu. Bagian otak yang aktif adalah atau yang tersinyal gitu ya. Itu adalah dorsal anterior cingulate cortex. Ini nanti gambarnya di sini. Nah, anterior cingulate cortex ini, Bapak Ibu ya. Itu ketika dia merasa excluded, nggak diajak main, atau ada stressful event, itu bagian otak dorsal anterior cingulate cortex-nya aktif. Nah, setelah nggak diajak main gitu, tiba-tiba diajak main lagi, dia dilempar ke dia lagi. Artinya dia seneng lagi. Nah, ketika seneng itu Bapak Ibu, bagian otak yang aktif adalah right ventral prefrontal cortex. Right ventral prefrontal cortex, bagian otak kanan. Right ventral prefrontal cortex. Gitu. Nah, atau disingkat RVPFC. Jadi sederhananya,
nih dari penemuan ini, the activation of the right ventral prefrontal cortex appear to help dampen the distress of both physical pain and social exclusion. Jadi aktivasi terhadap bagian otak kanan itu membantu menekan atau menghilangkan stressful event atau memori stressful yang tersimpan di dorsal anterior cingulate cortex kita. Jadi ketika orang tasyahud begini nih pakai tangan kanan, ya harusnya emang dia fokus ngelihat ke situ, ngelihat ke jarinya itu, ngelihat ke jarinya begini. Supaya apa? Otak kanannya itu berfungsi banget. Dan itu membantu menghilangkan atau memperbaiki atau menghapus ya beberapa memori yang stressful event. Nah, ketika kita tawaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahi Allahu Akbar, ini betul-betul otak kanan kita tuh sangat superior terhadap bagian kirinya. Right ventral prefrontal cortex itu. Ya, makanya alangkah luar biasanya kalau Bapak Ibu nanti begitu tawaf, lihatnya ke arah kanan dan agak begini sedikit ke itu, Bismillahi Allahu Akbar, terus isyaratkan dengan dicium begini ya ke telapak tangannya, itu mengikuti sunnah, tapi benefitnya adalah right ventral prefrontal cortex kita saat itu lagi aktif dan itu membantu menekan tadi distress dari both physical and social exclusion. Itu luar biasa tuh ini tangan kanan itu. Bayangin kalau orang nggak paham ya cuma gitu-gitu aja dia. Nggak ada rasanya apa-apa. Nggak ada dampak benefitnya apa-apa. Kenapa harus kanan? Harus banget gitu kanan? Nggak kata anak sekarang. Harus banget. Karena disitulah kita memulainya. Untuk menghapuskan tadi stres kita. Kan tadi kata Allah, kalau kita faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu ikut petunjuk saya, dua hal yang pasti. Yakni apa? Kamu akan menjalani hidup tanpa takut dan sedih. Takut dan sedih. Sekarang udah jam berapa nih? 11 ya? Selamat. Nah, jadi ini oleh-oleh kecil dulu tentang kenapa harus tangan kanan. Dan ya? Iya, Bu. Kalau saya cuma mikir orang yang dikasih kidal itu jadi gimana dong ya? Iya, itu makanya sebetulnya ada argumen bahwa kidal tuh nggak ada. Kidal itu kan kiri dari lahir, sebetulnya enggak. Itu karena nurture-nya gitu, bukan nature-nya tapi nurture-nya, karena kebiasaan yang sudah dilakukan kidal. Tapi setidak-tidaknya makan tidak boleh pakai tangan kiri, tasyahud nggak boleh pakai tangan kiri walaupun dia terbiasa dengan tangan kiri, dan tawaf nggak boleh pakai tangan kiri, tetap nggak boleh. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi harus pakai tangan kanan. Oke ya, balik lagi ke materi tadi. Jadi syariat agama ini adalah kurikulum untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya doa yang satu lagi yang ada riwayatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya dibaca dari rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Selebihnya apa? Baca apa aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Tapi isinya itu yang penting di tawaf itu. Tapi nanti ya, tawaf nanti habis zuhur kita bahas insya Allah. Sekarang kita kesini dulu. Ya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa semua syariat termasuk di dalamnya haji dan umroh itu bukan cuma soal ritual saja. Ya. Soal apa dia? Ntar ini kita lewatin aja dulu biar cepat. Nah, kenapa kita nggak dapat itu selama ini? Gini, Bapak Ibu. Jadi agama itu ada dua. Agama itu kata-katanya ada dua. Saya kalau kecepatan tolong diingetin Bapak Ibu ya. Karena saya pengen nyampein semuanya nih. Tapi waktunya mungkin kita terbatas banget gitu ya. Harusnya 2 hari. Tapi kita wrap up jadi 1 hari, setengah hari bahkan ya. Jadi agama itu ada dua. Kata-katanya itu ada dua. Diksinya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah din. Yang kedua adalah milah. Ini pernah kita sampaikan juga kan kemarin ya. Din itu syariat, secara sederhana syariat. Nah, itulah syariat tuh. Kita 7 kali tawaf, ya. Kemudian sa'inya juga 7 kali, gitu. Tapi ada satu lagi, milah. Nah, milah ini juga bagian dari agama, milah ini ya. Ini berdasarkan kalimatnya ya.
Selalu begitu, selalu din dan milah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Din, milah. Sayangnya kalau diterjemahan sama-sama diartikan agama. Padahal dua kata yang berbeda gitu ya. Harusnya memang dari sinilah dimulai agama tuh isinya dua, bukan hanya syariat, tapi ada milah ya. Apa itu milah? Milah itu cara berpikir, cara pandang, Bapak Ibu. Kalau dinnya kepada Nabi Muhammad kita mengikuti, nggak boleh lepas dari situ. Dinnya itu syariatnya, fikihnya, gitu ya. Udah benar apa yang kita harus lakukan, ininya segala macam. Tapi bolak-balik selama ini cuma dinnya saja. Milahnya nggak diajarin. Saya dulu di pesantren, Bapak Ibu, di Jawa Timur, di Ponorogo. Keluar pesantren tuh saya kayak mutung gitu sama agama. Udah ngafalin Quran, udah ngafalin kitab-kitab, terus apa? Kayaknya nggak ada benefitnya agama tuh buat kehidupan saya. Akhirnya saya nggak mau kuliah ke Madinah, ke Libya, ke Mesir, teman-teman saya nggak mau. Kenapa? Saya pikir saya harus cari duit yang banyak, karena hidup tuh baru enak kalau duit banyak. Saya pikir begitu. Akhirnya saya kuliah umum. Nah, tapi disitulah saya belajar satu hal penting yang mau saya ajarkan, saya dedikasikan sisa hidup saya untuk mengajarkan kepada sebanyak-banyaknya orang bahwa agama itu bukan cuma ritual, bukan cuma din, tapi isinya milah. Nah, milah itu Bapak Ibu selalu disebut bersamaan dengan Nabi Ibrahim. Itu sebabnya saya waktu kecil pernah tanya kepada orang dewasa, dan saya didamprat oleh orang dewasa. Saya bertanya begini, kita ini kan agamanya agama Nabi Muhammad. Tapi kenapa kalau kita haji dan umroh, yang mana haji dan umroh itu adalah ibadah tertinggi dalam syariat Islam kita, kenapa kita belajarnya dari Nabi Ibrahim? Kayak ada inkonsistensi di situ. Ya kan? Padahal kita Nabi Muhammad kan, Nabi kita itu. Nah, kenapa demikian? Karena isi agama, milah cara berpikir, cara pandang, termasuk cara pandang Rasulullah, itu berasal dari Nabi Ibrahim. Milah selalu kepada Nabi Ibrahim. Kalimatnya nih, Bapak Ibu. Tuh. Milah. Paradigma, cara pikir, cara pandang selalu kepada Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim. Atau millata abikum Ibrahim hanifa. Ya, cara pandang, cara pikir, paradigma, karakter. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ke sana, itu bukan hanya untuk mengasup dinnya saja. Bukan hanya untuk mengkonsumsi dinnya saja. Tapi jauh lebih daripada itu, untuk mengasup, untuk mengkonsumsi milahnya. 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 Ini yang disebut tadi manafi alahum, manfaat untuk hidup mereka. Ya, kita ke sana berangkat dalam keadaan kondisi kesulitan hidup, apapun itu, ya, kayaknya gue hidup gak bahagia deh gitu, misalkan gitu ya. Atau hidup saya hampa deh kayaknya. Hidup saya kurang ini deh. Hidup saya satu sulit banget ini persoalan ini kepada anak saya, komunikasinya kepada suami, kepada istri, kepada bla 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 bla. Kesana tuh harusnya punya milah pulang. Dia syahadu manafi alahum. Syahadu manafi alahum. Oke. Ya, jadi ini saya cepat aja, ini pernah kita bahas juga sebelumnya. Jadi warisan Nabi Ibrahim itu bukan cuma buildingnya, bukan cuma bangunannya itu, ya. Makom Ibrahim gitu ya, terus Ka'bah, bukan cuma itu, tapi isinya ya, milah Ibrahim gitu ya, millata abikum Ibrahim ya, huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dari situlah nama muslim kita dapatkan gitu ya, dari mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Nah, oke, ini saya cepat, ini sudah pernah kita bahas ya, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan udah pernah belum Pak? Udah pernah kita bahas, ada revisi Allah terhadap doa Nabi Ibrahim? Belum ya? Oke deh. Oke. Jadi milah Ibrahim yang paling utama itu Bapak Ibu ketika Nabi Ibrahim berdoa di sisi Ka'bah. Ya, jadi kesana tuh menapaktilasi ini sebetulnya ya, dan dapetin itu gitu buat sandaran pertama dari perubahan karakter kita. Ya. Kenapa sih kita sedih? Kenapa sih kita takut dalam menjalani hidup? Berarti ada yang salah sama kita. Tadi kata Allah jelas tolak ukurnya. Faman tabi'a hudaya, kalau kamu ikut petunjuk saya, tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih. Quran surat kedua ayat 38. Pegang tuh Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu pegang untuk jadi tolak ukur. Surat kedua Al-Baqarah ayat 38 ya. 38.
Ya. Kalau masih sedih, masih takut, nah berarti jangan-jangan belum ikut yang benar gitu aja. Gampang, ya harus ada berani begitu kita otokritik terhadap diri kita sendiri. Karena ini hidup nggak main-main, Bapak Ibu. Kalau sekali masuk kubur kita nggak bisa keluar lagi, gitu kan? Ini perjalanan one way ini. Ya, jangan sampai kita pikir, gue udah oke, semuanya udah sholat gue iya, umroh berkali-kali dan lain sebagainya. Tahu-tahu begitu sana nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena hidup kita spend dengan takut dan sedih. Padahal tadi tolak ukurnya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi saya nggak takut, nggak sedih, nggak apa-apa. Nah, nggak takut, nggak sedihnya itu karena apa? Nah, itu. Apakah karena petunjuk Allah atau karena yang lainnya? Lihat rekening masih 3 digit, masih 4 digit, aman, nggak takut, nggak sedih. Bukan itu, Bapak Ibu. Siapa yang mengikuti petunjuk saya, itu kata Allah. Mengikuti petunjuk saya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ikut petunjuk dan hasilnya, ya. Oke, jadi apa sih milah Ibrahim? Yang paling dasar sekali adalah ketika Nabi Ibrahim berdoa, surat kedua ayat 129, doanya itu sebetulnya dimulai dari 126, tapi di 129 adalah doa pamungkasnya. Kalimatnya begini, Rabbana, ketika itu beliau berdoa bersama dengan Nabi Ismail setelah selesai mendirikan bangunan Ka'bah. Di ayat 127-nya, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Meninggikan ya, jadi Nabi Ibrahim itu bukan pembangun Ka'bah. Ka'bah sudah ada jauh sebelum Nabi Ibrahim. Quran surat ketiga ayat 92 ya. Oke, kembali ke sini. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasulan minhum, yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul yang akan Nabi Ibrahim doa minta rasul, dan kemudian Nabi Ibrahim juga doa minta dianukan kurikulumnya juga minta beliau. Kurikulum belajar agama itu juga minta. Nah, kurikulumnya dibacakan. Lalu kurikulum itulah yang direvisi oleh Allah. Kurikulumnya begini, dalam bayangan Nabi Ibrahim ya. Bapak Ibu, saya cepat saja. Ini agak butuh fokus. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul di kalangan mereka sendiri. Pertama, yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab kepada mereka. Kitab dan ayat itu beda. Kitab itu adalah kewajiban atau hukum Allah, kitab itu. Makanya di dalam Al-Quran, perintah Allah itu menggunakan kata kitab, baik dalam fi'il amr atau fi'il madhi, perintah langsung atau juga lampau. Misalkan puasa pakai kitab, tapi lampau. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu lampaunya dari kitab. Sholat juga pakai kitab. Quran surat keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, jadi kitab itu adalah kewajiban atau hukum Allah. Kemudian mengajarkan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah-sunnah Rasul SAW. Dan yuzakkihim, membersihkan jiwa. Dalam doa Nabi Ibrahim 129 ketika beliau mendirikan bangunan Ka'bah, beliau ancar-ancarnya gini, Pak. Nih, saya ancar-ancarnya gini. Nah, ancar-ancarnya beliau gini. Ya, beliau membayangkan begini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat Allah. Ayat Allah itu ada qauliyah dan qauniyah, kemudian mengajarkan hukum-hukum Allah, kemudian mengajarkan hikmah, terus bersihnya jiwa. Tapi oleh Allah direvisi urutannya tuh. Urutannya direvisi. Nah, revisinya bahkan 3 ayat untuk merevisi itu dalam Al-Quran. Yang isi revisinya sama semua. Gimana urutannya jadi direvisi oleh Allah? Ditarik. Yang bersih jiwa itu yang awalnya jadi tadi nomor 4 jadi nomor 2. Ya, Quran surat kedua ayat 151 misalnya. Ada 3 kali ya, 151. Kalimatnya di situ, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tadi doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Jawabannya sekarang kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam 3 ayat jawaban Allah itu merevisi urutannya. Urutannya jadi yang pertama membaca ayat-ayat Allah. Ini doanya, doa aslinya begini, terus direvisi oleh Allah jadi begini. Nah, 3 kali ya, 3 kali ayat turun untuk memperkuat
urutan ini, yakni Quran surat kedua 151, surat ketiga Ali Imran ayat 164, dan Quran surat ke-62 surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Dalam surat Al-Jumu'ah itu kalimatnya begini, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Tadi doanya Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya, sekarang huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi direvisi oleh Allah urutannya menjadi membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwanya itu naik jadi syarat, ketimbang jadi tujuan, naik jadi syarat, baru kemudian mengajarkan hukum-hukum Allah dan mengajarkan hikmah. Dia lihat ini nih, ijo-ijo ini. Itu Ibu. Itu ijo-ijo. Belajar ya. Umroh juga nih. Bella mau umroh juga ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serius banget nih lihat ya. Ya, jadi itu revisinya Bu. Direvisi. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi sebelum revisi begini ya, Nah, ini penting banget soalnya. Sebelum revisi begini, kebersihan jiwa tuh jadi semacam target. Tapi Allah revisi menjadi syarat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, poin 1 dan poin 2, inilah milah. Inilah karakter, cara berpikir, cara pandang. Itu masuknya ke dalam jiwa. Nah, yang 3 dan 4 inilah din. Syariat, harus begini, caranya begini. 7 kali putaran, bacanya ini, dan lain sebagainya. Sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 pahala. Sholat begini caranya minum air zam-zam. Kalau lihat Ka'bah, doanya begini. Kalau masuk Masjidil Haram, doanya begini. Itu semua nomor 3 dan nomor 4. Ya, hikmah tadi adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Apa Ibu? Artinya hikmah itu sunnah Rasulullah. Sariroh. Sariroh itu diambil dari kata siroh. Siroh itu artinya sejarah perjalanan Nabi. Kata-kata beliau namanya hadis. Perilaku beliau namanya sunnah. Ya, itu adanya di situ. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, selama ini Bapak Ibu, saya setidaknya merasakan pelajaran agama itu hanya nomor 3, nomor 4 saja. Ritual ibadah itu hanya nomor 3, nomor 4 aja. Bacanya apa? Berapa rakaat? Dapat pahalanya apa? 3 dan 4. Iya juga, itu agama juga. Tapi nomor 1 dan nomor 2 nggak dapat saya. Untuk apa umroh? Untuk apa sa'i? Untuk apa tawaf? Untuk apa sholat? Kenapa harus tangan kanan? Nggak dapat. Padahal dia adalah untuk membersihkan jiwa dan kehidupan kita. Nah, itu milah. Itu milah. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi milah itu tadi kata Allah, liyashhadu manafi'alahum. Oh, sebentar, saya kembali dulu ke sini ya. Liyashhadu manafi'alahum ini ayat awalnya ya, ayat awal umroh dan haji ketika kita dipanggil tadi. Kembali ke awal supaya Bapak Ibu ingat ayatnya, supaya Bapak Ibu paham dengan clear, dengan jelas. Sebentar, saya kembali dulu ke ayat awalnya. Nih, panggilan Allah ya, wa azin fin nasi bil haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik tadi ya. Serulah, panggillah manusia untuk datang ke Baitullah. Tujuannya apa? Liyashhadu manafi'alahum. Ada 3 tujuan. Liyashhadu manafi'alahum wa yazkurullah wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban di situ. Jadi ada 3 tujuan. Dari 3 itu, yang satunya itu adalah poin 1 dan 2 dari milah Ibrahim tadi, dan berikutnya nomor 2 dan nomor 3 itu adalah dinnya, Bapak Ibu. Ya, itu adalah dinnya, ritualnya. Nah, yang selama ini kita dapat ritualnya oke. Ritualnya jangan ditinggalin, nggak boleh salah ritualnya. Tapi apa? Yang justru jauh lebih penting adalah nomor 1-nya. Liyashhadu manafi'alahum, yakni milahnya. Gitu. Liyashhadu manafi'alahum. Agar mereka menyaksikan manfaat untuk hidup mereka. Manfaat itu adanya di sini. Ya, kalau kita berubah cara pandang kita, cara pikir kita, baru kita pulang bisa menyelesaikan kehidupan kita. Nah, kenapa harus berubah? Karena tidak ada cara lain kecuali mengubahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, syahadu manafi'alahum. Gitu. Ya. Oke.
Terus tadi sini ya, ini udah ya. Saya khawatir nggak cukup bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu karena ini panjang sekali. Apa maksudnya besar. Nah, jadi menjadi tamu Allah itu, duyufullah dan duyufur rahman itu yang sering disebut itu adalah untuk menyaksikan dan membawa pulang kemanfaatan untuk hidup yang kita jalani di sini. Inilah milah Ibrahim, Bapak Ibu. Tadi yang menyaksikan dia tadi itu. Liyashhadu manafi alahum tadi itu. Gitu. Ya, kalau selama ini kita orang tua tapi sulit komunikasi kepada anak, harusnya setelah menyaksikan, oh ternyata caranya begitu, saya ngerti sekarang. Nah, itu. Kalau kita punya pasangan hidup tidak harmonis misalkan gitu ya, berangkat umroh harusnya pulang-pulang, oh saya ngerti sekarang apa yang harus saya lakukan. Gitu. Kalau kita anak tidak bisa harmonis kepada orang tua atau mertua, pulang-pulang, oh saya tahu apa yang harus saya ubah. Gitu. Kalau kita kesulitan keuangan, begitu juga. Oh, saya tahu dari mana saya harus memulai. Iya, Bu, silakan. Jadi sebelum berangkat kita harus mempersiapkan diri, mengidentifikasi persoalan yang harus Persis. Makanya saya minta sama travel tuh saya ngoyo banget 2 hari latihan manasik itu. Dan by the way saya nyebutnya latihan manasik, bukan manasik, karena manasik itu di sana. Yang namanya manasik itu di sana. Itu tadi. Nah, surat kedua ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin Rabbana arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Arina manasikana. Ajarkan kami manasik. Manasik itu. Nanti Bapak Ibu sa'i umroh itu manasik tuh. Nah, di sini latihan manasik. Namanya. Di Bapak Ibu. Ya. Betul, jadi kita harus mengidentifikasi dulu. Dan nanti ketemu di sana yang mana, yang ini persoalannya. Oh, jawabannya yang ini. Ya, makanya nanti ada beberapa oleh-oleh yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu belum berangkat tapi oleh-olehnya udah dapat nih mudah-mudahan. Gitu ya. Terhadap tadi identifikasi dan nanti obatnya dari sana. Oke, sekarang kita masuk lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Masuk lebih jauh. Pertanyaan realistisnya begini. Tapi kenapa harus datang langsung ke sana? Apa nggak cukup dipelajari di sini aja? Gitu ya. Kenapa harus menyaksikan di sana? Kenapa harus yashhadu manafi alahum tadi? Dan akhirnya apa yang harus kita persiapkan nanti? Kenapa kita harus bawa tubuh kita ini datang ke sana? Kan? Kalau pelajaran itu bisa diakses di sini aja dong harusnya kan? Tapi kenapa kita harus bawa tubuh kita ke sana? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa harus kalimatnya menyaksikan? Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Alan Langer, sekarang profesor di Harvard University. Dia meneliti, saya cepat aja. Jadi ada 3 ruang waktu itu, ada 3 ruangan. Satu ruangan diisi dengan orang-orang yang bermeditasi. Ya, bermeditasi. Jadi segala agama dikumpulin, yoga dan sebagainya, orang suruh meditasi di ruangan itu. Habis selesai meditasi, suruh keluar. Satu lagi ruangan diisi nonton film thriller. Orang di sini dikasih nonton film thriller di ruangan yang berbeda nih, film thriller. Nah, habis setelah nonton film thriller disuruh keluar. Satu ruangan lagi kosong, nggak dipakai buat apa-apa. Lalu ada beberapa mahasiswa dikumpulkan, kalau saya nggak salah jumlahnya berapa ya? 8, banyak deh jumlahnya, 80-an gitu. Masuk ke masing-masing ruangan. Masuk ke ruangan ini, terus ditanya, Anda merasakan apa di ruangan ini? Terus diukur tuh, detak jantungnya, heart rate variability, dan segala macam, diukur semua. Selesai, masuk ke ruangan yang nomor 2, yang tadi bekas nonton film. Masuk ke ruangan yang nomor 3, yang nggak dipakai apa-apa, Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi? Luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di ruangan yang ketiga, nih Bapak Ibu, di ruangan yang ketiga, mana dia? Nah, jadi di ruangan yang ketiga, partisipan entering after the meditators or stressful video watchers found the room more appealing and unliving. Jadi, wildly, only the group entering after the meditator improve their reaction time in mindfulness test. Jadi hanya ruangan yang bekas dipakai mindfully tadi itu, konsentrasi,
yoga, fokus kepada Tuhan, hanya di ruangan itulah mereka juga bisa meningkatkan mindfulness mereka. Istilah kita kekhusyuannya, gitu kira-kira begitu ya. Nah, penelitian ini diberi judul Something in the Air. Ada jurnal ilmiahnya tuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau download bisa. Something in the Air judulnya. Something in the Air. Jadi maksudnya begini. Dari penelitian ini kita bisa pahami ruangan saja yang pernah dipakai sholat secara khusyuk itu ketinggalan residunya itu. Something in the air-nya tuh ketinggalan di situ. Gitu ya. Nah, kita datang ke satu tempat, nanti di sana, di tempat itulah pernah terjadi kekhusyuan, fokusnya, connect-nya orang-orang yang ada di situ kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Disitulah tertinggal something in the air. Something in the air. Nah, kita datang ke sana untuk mengakses itu. Itu bedanya dengan nggak datang ke sana. Itu bedanya dengan nggak datang ke sana. Tapi sekali lagi, kalau orang nggak tahu, ya cuma begitu aja. Karena nggak ada yang dia buka. Nanti aksesnya lewat mana aksesnya itu? Gitu ya. Aksesnya lewat mana? Ada yang kepo banget nih kayaknya. Ini bener nggak nih penelitian ini? Something in the air-nya mana nih? Udah ketemu. Something in the air-nya. Ya, something in the air. Ini dia penelitiannya. Dia something in the air eksperimen. Gitu ya. Mindful is contagious. Ya. Mindful itu menular, Bapak Ibu. Dan tularan itulah yang harus kita bawa, harus kita asup, kita buka. Ya, dan nanti kita bawa, makanya kita harus tahu di mana dia masuk. Di mana dia masuk. Kalau cuma ritual saja tentu nggak dapat dong. Ya nggak dapat. Ya. Nah, mindsetnya tadi itu. Tapi begini Bapak Ibu. Di mana alatnya? Gitu ya. Alatnya apa gitu ya? Untuk bisa masukin contagious-nya tadi itu ya, menularnya something in the air tadi itu, ini persis seperti transmitter atau transmitter dan receiver Bapak Ibu. Jadi saya mengupamakan supaya mudah saja ya. Jadi something in the air itu memang ada sebenarnya, kayak handphone kita sekarang ini kan kita nggak ada kabel tuh ya, tapi kita bisa receiving something in the air gitu. Kenapa? Karena ada gelombang yang sama. Walaupun device-nya beda-beda, tapi gelombangnya sama. Alatnya beda-beda, tapi gelombangnya sama. Nah, seperti itulah kira-kira nih seperti gelombang radio. Radionya kita bawa tuh, tapi kalau radionya nggak kita nyalain, nggak ketemu gelombangnya, nggak masuk siarannya, nggak masuk itu, nggak connect dia gelombang udaranya, something in the air-nya, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini apa yang dimaksud device ini, perangkat ini, Bapak Ibu, ya? Pastikan dia berada di frekuensi yang sama. Perangkatnya adalah jantung kita. Kolbu. Jantung. Ya. Saya skip penjelasan kenapa kolbu itu jantung ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, boleh juga. Kita ada program namanya Pesantren Emas Simpul Hidup 3 hari itu. Menjelaskan bahwa kolbu itu adalah jantung. Ya, dan ya ada jadwalnya di MMQ ya Bu Vivin ya. Iya, butuh waktu 3 hari untuk saya menjelaskan itu. Jadi agama itu harusnya bisa membuat heart rate variability kita itu tenang. Karena tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Diangkat sama dia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Di mana itu adanya? La khaufun alaihim walahum yahzanun itu adanya di ukurannya adalah heart rate variability seseorang itu jadi baik. Dan heart rate variability itu akan menjadi ukuran bagi semuanya. Kita tahu misalkan penyempitan pembuluh darah aterosklerosis, saya pernah menyampaikan juga, tapi nggak tahu di sini apa bukan ya, termix gitu. Aterosklerosis salah satunya terjadi karena heart rate variability seseorang itu tidak karuan. Jadi marah, recurring feeling of anger itu membuat heart rate variability-nya jadi tidak baik sehingga pompa darah di arterinya jadi tidak sama. Sekali waktu darahnya banyak, sekali waktu darahnya sedikit. Akhirnya ketika
mengembang dan mengempis disitulah terjadinya lengket lewat kolesterol dan juga asam lemak, Bapak Ibu. Ya, jadi kolesterol dan asam lemak itu memang ada, tapi kalau dia tidak nempel begini, nggak akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Ya, nempelnya itu karena heart rate variability-nya tidak karuan. Kira-kira begitu. Nah, jadi alat koneksinya adalah jantung kita. Nah, jantung itu dikonekkan dengan frekuensi yang sama seperti yang mereka pernah lakukan. Nah, dari mana taunya supaya itu sama? Tidak ada lain dari dokumen aslinya. Dokumen asli itu apa? Al-Quran, Bapak Ibu. Makanya Al-Quran itu isinya 75% itu kisah. Supaya apa? Supaya, by the way, kisah itu isinya sama. Nanti itu. Kisah itu isinya sama. Polanya sama. Yaitu membuat kita la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kalau kita datang ke sana tapi frekuensi kita tidak sama, nggak ketemu. Bapak Ibu datang ke sana tapi marah-marah, nggak ketemu. Bapak Ibu datang ke sana tapi takut, sedih, khawatir, cemas, nggak ketemu. Nggak ketemu. Frekuensi yang sama itu, nggak ketemu. Nah, itu. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini penelitian yang dilakukan oleh HeartMath Institute, ya. HeartMath Institute itu organisasi nirlaba yang meneliti tentang jantung terbesar di dunia sekarang saat ini di Amerika. Jadi jantung itu the heart magnetic field itu dan electric field-nya juga itu luar biasa besarnya dan bisa terdeteksi 1,5 meter dan bisa tersimpan di permukaan, di permukaan batu, di permukaan tanah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan tadi something in the air. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim dulu berada di situ, detak jantungnya beliau itu tersimpan sampai hari ini. Ketika Siti Hajar dulu ada di situ, detak jantungnya beliau itu tersimpan sampai hari ini. Residu itulah yang ingin kita kais, kita samain dengan detak jantung sedapat mungkin ya, sama dengan detak jantung kita, supaya masuk juga isi yang sama kepada diri kita. Maksudnya. Jadi sebenarnya sangat penting dalam perjalanan itu setiap kali kita menapaktilasi, mengingat semua kejadian yang mereka pernah alami di tempat tersebut. Dan memahami sampai ke dalamnya. Kok dia bisa begitu ya? Kok Siti Hajar bisa ya? Ninggalin anaknya dan berusaha, berdiri. Makanya namanya sa'yan. Sa'i itu artinya by the way usaha. Usaha. Untuk apa? Untuk cari air, untuk cari makan. Karena beliau sedang menyusui anaknya. Tapi kok usahanya bisa sehebat itu ya? Bersih waktu beliau berusaha. Ya, sehingga ketika berdiri memulai usaha itu saking bersihnya, tempat itu Allah namai dengan sofa. Sofa diambil dari bahasa Arab, sofi artinya jernih. Bebas dari prasangka, bebas dari suuzon. Suuzon kepada Allah, suuzon kepada manusia. Bebas, bersih. Suuzon kepada Allah, kenapa saya sih yang begini? Kenapa saya ditinggal sih begini? Gak ada tempat mengadu. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, kata Nabi Ibrahim. Saya tinggalkan anak saya dan istri saya di tempat yang tidak ada kehidupan, ya Allah, atas perintahmu. Tapi saking bersihnya itu sofa. Lalu beliau berusaha jalan, naik. Dan kita tahu nanti di penghujung Bukit Marwah itu nanjak, Bapak Ibu. Simbol apa? Marwah itu diambil dari bahasa Arab, artinya derajat diri yang naik. Nah, jadi di situ kita belajar bahwa usaha yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan hasil. Tapi untuk mendapatkan apa? Derajat yang naik di sisi Allah. Lalu Siti Hajar mengulangi lagi. Padahal nggak ada di situ airnya. Tadi waktu beliau jalan nggak ada. Yang beliau tuju kan air nih ya. Nggak ada airnya. Tapi di situ lagi. Balik lagi. Di situ lagi. Balik lagi. Di situ lagi. Kenapa? Karena usaha itu bukan untuk dapat hasil. Tapi untuk memperbaiki proses. Hasilnya di mana? Di kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kondisi kejiwaan psikologis itulah yang mesti kita tangkap dari Siti Hajar di sa'i. Begitu juga nanti tawaf, kita jelaskan nanti. Gitu. Disitulah kita mencoba menjadi seperti beliau. Makanya kalimatnya liyashhadu. Mereka menyaksikan. Oh iya, Bapak Ibu kalau nonton film misalkan, aktornya kok sedih banget ya, nangis gak terasa, ya kan? Kenapa? Karena kita merasakan apa getaran yang terjadi kepada diri dia.
Gitu. Harus seperti itu. Baru kita dapat tuh. Oh iya, nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan berusaha. Hanya berusaha saja. Saya nggak mau dikungkungi oleh hasil. Saya akan memperbaiki proses. Coba kalau kita lihat hasil, kecewa kita, takut, sedih. Punya anak, misalnya. Belum nikah, udah usia 27, udah usia 30, anak perempuan, belum nikah. Rasa takut, kamu kapan nikahnya? Ayo mama kenalin dia sama ini ya, sama itu ya, sama ini. Makin numpuk rasa takutnya. Udah kenalan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ta'aruf, gak jadi-jadi juga. Makin takut lagi, makin tambah takut lagi. Tanpa terasa, orang yang punya rasa takut itu kalau kita ketemu, kita bisa rasain, oh ini orang gak enak. Kenapa? Isinya rasa khawatir, rasa takut. Tapi begitu kita bisa fokus hanya pada proses saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kepada anak kita, nah kita akan bilang, nah udah, nikah itu cuma vehicle saja, cuma kendaraan saja menuju negeri akhirat. Kalau ada orang datang melamar kamu, karena anak kita perempuan, kalau dia soleh, insya Allah baik. Tapi kalau dia nggak soleh, nggak apa-apa. Nggak nikah pun nggak apa-apa. Karena itu vehicle saja menuju akhirat. Ayah, nggak ada masalah. Ibu, nggak ada masalah kok. Kamu tenang aja. Justru meruntuhkan beban-beban dari itu. Yang akan terpancar lewat wajahnya dia, lewat wajah kita, orang tuanya. Lewat cara kita menyapa orang, lewat cara kita itu yang bisa dideteksi oleh orang lain. Rasa takut, rasa sedih. Kalau dia lebaran kan juga tanya, Kapan nikah? itu deh nggak mau ketemu Sepupunya. Gawat tuh sepupunya udah pada nikah sana, udah pada nikah ini. Bayangin Bapak Ibu, itulah yang terjadi kepada Siti Hajar tadi. Proses aja. Tapi kalau dikenalin kepada orang ini boleh, nggak ada masalah karena itu proses. Tapi kita tidak dihantui oleh hasil. Hasil itu bukan di tangan kita. Persis seperti Siti Hajar. Kalau kita benar-benar bisa bawa pulang itu, udahlah. Benar ya? Biasanya kan kita begitu ya, hasil yang dijadikan patokan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami, sampai lihat syahadu mana film mengkonekkan device kita dengan yang pernah ada di sana ya, mengais residunya ya. Yang kedua, lihat syahadu mana fi'alahum itu adalah kemewahan dari kata-kata just do it. Lakukan aja. Itu beda dengan try it. Try dengan do itu beda. Ini penelitiannya, lagi-lagi saya ambilkan dari Harvard Magazine, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Para peneliti menunjukkan bahwa orang yang disuruh melakukan aja, apa yang harus dilakukan? Lakukan ini. Itu kemungkinannya untuk bisa lebih berhasil, lebih tinggi daripada orang yang disuruh, kamu coba ini ya, kamu coba itu ya. Coba itu masih ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi selama dia semacam metode saja, coba ini, coba itu, belum berangkat ke sana dan melihat, beda. Itu maksud saya. Tapi Anda berangkat ke sana itu menyaksikan sesuatu yang dilakukan. Dan lihat hasilnya. Mana? Air Zam-Zam. Itu hasilnya. Nah, itu akan menjadi berbeda daripada sekedar teori yang kalau Anda tidak berangkat ke sana. Dijelaskan di sini, oh Siti Hajar tuh begini, bla bla bla, tapi Anda nggak jalan di sananya, nggak ngerasain capeknya 3,5 kilo loh itu Bapak Ibu, sa'i itu 3,5 kilo. Terus membayangkan gimana dulu ya Siti Hajar ya. Kalau sekarang saya enak, kita sa'i dingin, AC-nya enak, capek dikit bisa melipir minum air Zam-Zam gitu kan. Dulu atasnya langit, bawahnya pasir, jalan panas, 3,5 kilo, 3,5 kilometer total tuh, 7 kali itu putaran itu. Nah, rasain bagaimana perjuangan jiwanya beliau, menata dirinya beliau. Nah, itu maksudnya do it, lakukan itu. Ya, itu. Ya. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke.
Jadi dua hal ya, saya mau garis bawahi sedikit, takut lupa. Dua hal, kenapa dia harus lihat syahadu manafi alahum, kenapa harus menyaksikan, kenapa harus datang ke sana. Pertama, kita harus bawa jantung kita ke sana. Terus samain frekuensinya dengan mereka dulu. Caranya nyamain gimana nanti? Kita buka sedikit beberapa oleh-oleh gitu ya. Yang kedua, selain jantung kita juga harus menyaksikan, merasakan apa yang mereka lakukan. Karena itu adalah doing, berbuat, melakukan. Bukan sekedar try, bukan sekedar sesuatu yang sifatnya hanya kurikulum teori saja. Oke. Kita mau lanjut langsung apa istirahat dulu Bapak Ibu? Zuhur belum? Jam berapa lagi? 15 menit lagi. Oke, sekarang begini. Masih ya 15 menit, sayang kita pakai aja. Terus begini sekarang, sesudah itu apa saja kemanfaatan yang bisa kita bawa pulang setidaknya dari umroh. Ya, kalau haji ada wukuf di Arafah dan lain sebagainya, tapi sebenarnya umroh bisa juga karena kita akan jalan ke Arafah gitu ya. Saya kemarin di Arafah, saya minta travelnya tolong sediain tempat duduk. Apakah itu pakai tikar, spanduk, apapun itu saya nggak mau tahu. Sediain, kami pengen wukuf di Arafah setidaknya 45 menit. Di situ kita belajar hal yang amat penting di Arafah itu. Bukan sekedar foto-foto, pulang foto-foto, enggak, beli es krim, itu boleh aja, tapi bukan itu. Gitu ya. Jadi, Jabal Rahmah. Ada lagi yang aneh, Jabal Rahmah dikira jodoh. Gitu ya. Iya, kalau kita ke atas tuh kita malu, karena namanya coretannya orang Indonesia semua, Bapak Ibu. Saya pernah observe soalnya, orang Indonesia semua namanya nih. Gitu ya. Ada yang bilang gini, enggak juga Ustadz, saya lihat ada yang bahasa Arab itu. Itu Bapak Ibu harus dipelototin lagi bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya tuh Indonesia juga. Tulisannya gini, sin, nun, ro, ya. Itu bacaannya sunario itu. Benar. Ada love, wau, ta, ya. Wati. Gitu. Itu orang Indonesia isinya tuh. Karena percaya bahwa di situ tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, terus itu buat jodoh, buat cinta. Emang buat tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi pelajarannya bukan itu. Bukan itu. Apa pelajarannya? Nanti saya kasih salah satu oleh-oleh juga mengenai itu. Tapi kira-kira saya mencatat, ini yang kemarin saya sampaikan kepada jamaah saya. Setidaknya ada 11 pelajaran, ada 11 kemanfaatan atau soft skill atau milah yang harusnya kita bawa pulang dari sana. Ya. Kalau pahala mau argo Allah tuh pasti jalan Bapak Ibu, argo Allah tuh. Ya, 100.000 sholat di Masjidil Haram itu mah pasti jalan, nggak akan keliru itu mah. Tapi pelajaran ini, ya. Nah, pelajaran soft skill dari orang-orang tokoh yang ada di sana, Bapak Ibu. Itu. Dari mana tahunya? Dari Quran nanti tentu saja. Kita bawa rasanya itu ke sana, samain detak jantung kita setelah kita merenungi apa yang mereka lakukan. Terus kita berada di sana. Masuklah tadi milah tadi itu, something in the air tadi itu, Bapak Ibu ya. Di Taif kita belajar dari Nabi Muhammad ya. Sering disebutkan doanya tuh ya, doa Nabi Muhammad. Padahal doa itu bukan doa sedih. Doa itu adalah doa gembira ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillahillati 'alan nas ila man takilni ila qaribin ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri. Ilam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak marah kepada saya tidak peduli ya Allah. Walakin afiyataka hiya ausa'uli, dan seterusnya. Itu doa Nabi Muhammad di Taif. Orang sering menarasikan itu doa sedih, doa mutung. Masa Nabi mutung? Ya Allah, saya mau dikasih ke siapa nih? Terserah deh. Mau dikasih ke orang yang jauh ini, orang Taif yang memperlakukan saya seperti ini, atau kepada orang dekat, maksudnya orang di Mekah yang ingin menguasai saya, terserah. Itu sering dinarasikan doa sedih, padahal doa gembira. Kenapa gembira? Karena menemukan satu berlian besar yang menjadi milestone perjalanan yang sama dari semua tokoh. Yakni apa? Satu, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ila man takilni.
ila qarib ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Kemanapun engkau serahkan saya setelah ini, kalau engkau tidak marah kepada saya nggak masalah. Kenapa? Walakin afiyataka hiya ausauli. Karena sekarang saya sadar betapa pertolonganmu kepada saya sangat besar. Padahal ketika itu beliau ditimpukin batu dan ditimpukin kotoran. Kenapa? Saat itulah beliau betul-betul berserah diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi, aduh, ini luar biasa. Perjalanan ini luar biasa sebenarnya. Dan semua perjalanan ini hanya akan memberikan kepada kita 2 skill utama. Satu namanya berserah diri kepada Allah. Skill kedua namanya bersyukur kepada Allah. Itu dia. Berserah, bersyukur. Berserah, bersyukur. Berserah dan bersyukur. Semuanya. Tadi Siti Hajar berserah dan bersyukur. Nanti Nabi Ibrahim di Tawaf berserah dan bersyukur. Nanti di Ka'bah ada doa Nabi Ibrahim yang mau saya kasih juga oleh-oleh kepada Bapak Ibu, berserah dan bersyukur. Kemudian di Arafah begitu juga Nabi Adam dan Siti Hawa juga nanti oleh-oleh insya Allah bersyukur juga. Di Hudaibiyah para sahabat juga begitu. Ada 1.400 orang berbaiat kepada Rasulullah, berserah dan bersyukur. Begitu juga di Madinah. Ini di Mekah ya, di Mekah dan Taif Bapak Ibu ya. Begitu juga di Madinah. Raudhah itu berserah dan bersyukur. Itu bukan sekedar satu tempat yang kalau kita masuk ke situ masuk surga. Oh, bukan Bapak Ibu. Awas jangan salah. Jangan salah. Ya, bukan. Oh, terus orang yang nggak punya duit nggak pernah ke sana nggak bisa masuk surga dong kalau gitu. Allah nggak adil dong kalau gitu. Bukan. Itu something in the air-nya ada memang di situ, Raudhah itu, ya. Tapi apa maksudnya? Mungkin nanti kalau cukup waktu kita, nanti sore kita atau siang nanti kita sampaikan. Begitu juga Masjid Qiblatain. Nah, ini sering sekarang para muasasah itu yang di sana itu nggak mau berhenti di Masjid Qiblatain, maunya berhenti di Masjid Kuba. Kenapa? Karena orang Indonesia itu orientasinya cari pahala. Pahala umroh nih di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat. Padahal jauh lebih penting untuk membahas kenapa perpindahan kiblat itu terjadi. Karena Rasulullah doanya 17 bulan. Minta pindah kiblat. Tapi cara beliau doa, beliau nggak sebut dari mulutnya. Quran surat kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adab Rasulullah terhadap sesuatu yang beliau inginkan. Beliau nggak nyuk, ya Allah, kapan pindah kiblatnya, saya dibully mulu nih. Enggak, tapi cuma menengadahkan wajah ke langit aja. Nah, harusnya kita pulang dari Masjid Qiblatain punya adab kepada Allah. Minta sesuatu, pengennya buru-buru. Pengennya instan, ya Allah. Tolong anak saya belum nikah, ya Allah. Udah usia sekian, ya Allah. Kapan ini, ya Allah, ya. Padahal Nabi saja butuh waktu 17 bulan. Baru kemudian berpindah kiblat itu 17 bulan. Wah, pelajarannya luar biasa itu. Qiblatain itu. Kemudian di Jabal Uhud begitu juga. Waduh, ini luar biasa. Lagi. Karena orang jarang paham bahwa perang Uhud itu ada 3 kali, bukan 2 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi, perang Uhud ketiga itu terjadi di satu tempat namanya Hamraul Asad, Bapak Ibu. Ya. Nah, disitulah kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil disebutkan. Quran surat ketiga ayat 173 dan 174, Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana ceritanya itu sebetulnya harusnya dijelaskan di sana. Begitu juga ke kebun korma. Ini bukan sekedar borong korma, enggak, Bapak Ibu. Ya, saya kemarin di kebun korma itu saya minta sama travelnya, kita butuh waktu 30 menit di belakangnya. Tolong sediain teh, tolong sediain tempat duduk, harus dijelaskan. Karena Siti Maryam dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kehilangan privilege, keistimewaan hidup beliau, dan itu ada hubungannya dengan kurma. Ya, ketika beliau diminta menggoyang-goyangkan pohon korma dalam surat Maryam ayat 23. Wa khuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyah. Ketika beliau akan melahirkan, kata malaikat Jibril, goyang-goyangin aja pohon korma, nanti jatuh pohon korma, makan buat tenaga kamu. Padahal dulu, Pak, dulu tuh Bu, ya. Ini orang yang sama, Siti Maryam juga, Quran surat ketiga ayat 27, surat Ali Imran, itu makanannya itu diantar ke dalam mihrabnya beliau. Kalimatnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki haza. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Siti Maryam, wajada indaha rizqa, didapati di depan Maryam ada rezeki. Rezeki yang dimaksud buah-buahan. Padahal ini mihrabnya ditutup. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki haza. Maryam, dari mana ini semua? Kata Siti Maryam, wa min indillah, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada seorang manusia tanpa logika. Itu kalimat Maryam di waktu dia kecil, waktu beliau kecil. Begitu beliau diberi rezeki saat dewasa, tanpa logika juga, beliau lupa dengan kalimat itu. Akhirnya beliau sedih karena dibully setiap hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat 19 ayat 22-23. Sedih beliau. Bahkan di ayat 23-nya itu ya, beliau mengatakan qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyyan mansiya. Ya Allah, seandainya saya mati saja sekarang ini. Atau seandainya saya lupa sama semua yang terjadi ini. Atau seandainya saya dilupakan dari alam semesta ini. Karena sedih itulah kehilangan privilege yang dulu beliau punya. Makanya saya bawa jamaah umroh di kebun korma itu, jangan belanja dulu, ke belakang dulu kita. Coba Bapak Ibu, berapa orang, 10 orang, 15 orang goyang-goyangin pohon korma. Jatuh nggak? Nggak jatuh, Bapak Ibu. Nggak jatuh. Nah, kenapa itu terjadi kepada Siti Maryam? Karena beliau membawa hidupnya dengan sedih. Pelajarannya, hidup ini kabar gembira. Quran surat ketiga ayat 45 kepada Siti Maryam. Izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki. Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Jadi ujian itu kabar gembira, Bapak Ibu. Kalau kita jalani dengan sedih, kita kehilangan keistimewaan kita. Kalau kita jalani dengan takut, kita kehilangan keistimewaan kita. Kalau kita jalani dengan khawatir, kita kehilangan keistimewaan kita. Yang memang sudah Allah berikan untuk kita. Itu pohon korma tuh. Gitu. Mestinya kita bawa pulang itu. Bukan bawa pulang kormanya doang. Tapi bawa pulang isinya, milahnya. Pohon korma. Dan juga kalimat Madinah Al-Munawwaroh. Gitu ya. Munawwaroh diambil dari kata nur, jamaknya anwar. Ya, munawwar itu adalah tempat memancarkan berbagai macam cahaya. Ada tak marbutoh di kata Madinah, kemudian tak marbutoh juga di Munawwaroh, gitu ya. Jadi Madinah Al-Munawwaroh, cahaya, memancar cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Nah, ini harusnya dijelaskan. Ya. Harusnya dijelaskan. Ya. Tapi kita nggak tentu saja waktunya nggak cukup kalau mau jelaskan di sini. Oke, jadi setidaknya kalau waktu kemarin ya, dan sebelum-sebelumnya saya sampaikan setidaknya ada 11 ini. Makanya kajiannya ada 9 kali kami di sana itu. Hampir nggak pernah belanja, hampir nggak ada waktu free, Bapak Ibu. Ya, pagi kami kajian mentadaburi bacaan sholatnya imam. Imam baca apa, kita tadabur. Sampai waktu syuruk, sampai waktu duha. Terus pulang, sarapan, terus ya mau ini segala macam, sorenya kajian lagi. Ini, belajar ini. Sampai malam. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Ya, kenapa? Karena saya takut saya tidak bisa mendeliver liyashhadu manafi alahum tadi itu. Karena itu menjadi tanggung jawab saya, karena semua orang percayain ke saya. Gitu kan? Liyashhadu manafi alahum. Nanti kalau di akhirat, kamu umroh berapa kali? Sekian kali. Dapat apa? Dapat nggak yang saya minta? Liyashhadu manafi alahum. Nggak dapat ya Allah. Saya cuma muter-muter aja. Dapat pahala, saya harapin dapat pahala. Bukan, yang saya minta ada 3, kata Allah tadi. Surat ke-22 ayat 27 dan 28. Liyashhadu manafi alahum, kamu menyaksikan nggak manfaat buat hidupmu? Enggak. Saya tetap menjalani hidup saya dengan sedih, dengan kecewa, dengan marah, dengan khawatir, dengan takut. Loh, terus ngapain kamu umroh? Ngapain kamu haji? Ya saya nggak diajarin. Siapa dulu yang ngajak kamu? Siapa dulu ustadznya? Kan gitu. Beneran ini Bapak Ibu. Itu cara pikir saya tuh. Siapa dulu ustadznya? Doni. Wah, sini kamu. Kamu terima duit dari jamaah? Iya. Ya. Kamu ustadz? Iya, katanya. Jadi ini wajib. Liyashhadu manafi alahum itu kita dapat. Wajib kita dapat. Ya, liyashhadu manafi alahum. Oke, jadi setidaknya ada 11 yang harusnya kita terima, kita dapat. Baik, saya pikir
11.59, berapa menit lagi kita zuhur? Udah masuk ya? Saya pikir itu dulu. Jadi kira-kira bottom line-nya adalah, take home message-nya adalah, berangkat umroh itu liyashhadu manafi'a lahum, agar Bapak Ibu menyaksikan manfaat untuk hidup Bapak Ibu semua. Dari mana? Dari tokoh-tokoh yang pernah ada di situ. Baik secara fisik nanti lewat jantung kita yang terkoneksi, device yang sama dengan device mereka dulu, cuma gelombangnya aja mesti sama. Dapat something in the air-nya. Ya. Yang kedua tadi, melihat apa yang mereka lakukan dan menjadi standar prosedur. Do it, bikin, lakukan yang seperti itu. Bukan hanya try it, tapi do it, lakukan yang seperti itu. Jadi pulang tuh harusnya Bapak Ibu punya catatan. Oh iya, Siti Maryam karena dia sedih kehilangan privilege. Saya nggak mau sedih. Semua ujian adalah kabar gembira. Buktinya Siti Maryam dulu begitu. Pulang bawa. Do it, lakukan. Oh iya, Siti Hajar. Oh iya, Nabi Muhammad. Oh iya, Nabi Adam dan Siti Hawa, nanti yang akan kita sampaikan. Oh ya, Nabi Ibrahim, tawaf. Oh ya, para sahabat di Hudaybiyah. Oh ya, Raudhah itu adalah ini sebenarnya. Raudhah itu bukan sekedar satu tempat petak kecil yang di situ kita kalau sholat itu masuk surga. Bukan. Bukan itu. Apa itu? Nanti kita sampaikan. Oh, saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Baik, saya pikir itu dulu. Ya, mudah-mudahan